Alhamdulillah al-hadi liman yasha'u bifadlih al-mudillu liman yasha'u bi'adlih salatan wa salaman ala man la nabiyya min ba'dih sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu ta'ala fi muqami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dzikran lil mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa fi riwayah. Hadratul mukarramun, para ustaz, para asatidz dan tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus yang kita hormati, saya muliakan Ketua RW 10 itu Ustadz Bastian dan Haji Suwandi dan Haji Jumadi, dan saya hormati dan saya muliakan yaitu warga Mencong 12 X11, nggak pakai channel Mencong 12, channelnya beda lagi. Yang sama saya hormati Ketua Majlis Taklim Bainakum Jannatikum, benar, yaitu Ustazah Halimah beserta semua yang hadir di ini majlis. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon izin, gak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Benar, saya mah jangan ceramah, gak sekampur sirih. Yang ceramah udah tadi, sekampur sirih aja ini mah mantesin ya. Jangan dianggap ceramah, sebab yang ceramah mah biasanya udah warga tuaan. Saya mah bocah kemarin ya, sunat pedi bopong, nangis pedi diemin, benar. Orang mari, ada yang nggak kenal sama saya? Kenal semua ya? Ya, kenal apa sih? Ada yang kagak, ada yang kenal ya. Satu, yaitu puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat. Yang memberikan kita nikmat sehat walafiat, terlebih ada lagi nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Wa huma a'dhamu min ni'am, dan dialah kedua itu, nikmat iman dan nikmat Islam, adalah paling berharga. Kenapa saya bilang berharga? Saya beri umpama, analogi bahwa nih, seumpama, ini mah seumpama ibu-ibu misalnya diajak lakinya pergi ke Ciledug, ngapain? Seumpama ibu-ibu nih diajak lakinya ke Ciledug beli emas 3 kilo. 3 kilo mah ya, 3 kilo mah kebanyakan kali ya kan. 3 gram ya, 3 gram makanya pantes. Beli emas 3 gram, kira-kira sampai rumah tuh ditaruh dompet, dilemparin apa ditaruh laci? Taruh lah, dipakai. Orang kaya. Orang kaya, cuman orang kaya ketipu mulu. Ya jangan disebutin kata. Pulang ke toko emas tuh nenteng 3 gram, kira-kira ditaruh laci, nggak mungkin dilemparin di depan pintu, betul? Iya. Nah biasanya mah laci tuh adanya di kamar, bener ya? Laci ada kuncinya, ada orang?
laci ada kuncinya, krek satu, masukin laci, kunci satu, krek. Biasanya kamar ada kuncinya, ada? Yang nggak ada berarti kudu diganti tuh. Yang kedua yaitu laci dikunci, lacinya ada di kamar, kamarnya ada kuncinya, dikunci lagi dua, dua tuh, bukan kamar. Biasanya mah kamar ada, rumah di dalam rumah, di dalam rumah ada pintunya, ada pintunya oleh rumah, ada kuncinya, kunci lagi, cekrek, tiga tuh. Biasanya rumah mah ada pagernya, pagernya ada dikunci lagi, cekrek, ada pagernya di komplek, kompleknya di portal dikunci lagi tuh, portal cekrek 6, emas 3 gram 6 kuncinya tuh ya, emas 3 gram kuncinya 6. Lah kilo kan kalau kondangan kagak dikunci ya, kadang-kadang ke pasar juga dikunci. Jangan dasar maling mah pinter baik lah lolos baik itu. Emas 3 gram dikuncinya 6, itu segitu berharganya. Kalau kita menjaga sesuatu yang berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sebegitu mestinya kita menjaga nikmat yang dikatakan nikmat itu nikmat yang terbesar daripada nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmatnya sehat, iman, Islam, semua ini dikasih nikmat, kita duduk hadir di ini majlis. Satu, bahwa nikmatnya Allah, karunia Allah kita pergunakan di nikmat-nikmat itu hadir ke majlis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah terus, taufik terus, dan istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertabur salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengenal apa itu Islam. Dengan beliau kita kenal apa itu majlis ilmu. Dengan beliau apa itu kita kenal sholat. Dengan beliau juga kita hadir di ini majlis menikmati lantunan-lantunan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Khotimah. Sudah dibacakan tadi wakulan dalam surah Al-Hud, surah Hud ayat 120. Wakulan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wakulan naqussu 'alaika, dan semua Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad. Hitopnya kembali Nabi Muhammad. Semua cerita-cerita Rasul-Rasul terlebih dahulu aku ceritakan, kata Allah, kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Agar apa sih diceritain Rasul? Cerita tentang Rasul-Rasul terlebih dahulu apa? Manusabbitu bihi fu'adaka, agar dengan cerita-cerita kisah-kisah Rasul yang aku ceritakan kepadamu itu kami teguhkan hatimu. Waja'aka fi hadhil haqq, dan di dalamnya telah dibuktikan segala kepadamu kebenaran-kebenaran, wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, nasihat peringatan bagi orang-orang beriman. Ayat ini salah satu digunakan. Ayat ini menjadi satu alasan umat Islam untuk apa? Untuk penting, boleh, bahkan harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid Alwi Al-Maliki, tokoh ulama ahlu sunnah besar, dalam argumennya beliau katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, asyraful khalqi, pangkat dan kedudukannya sebagai Sayyidul Mursalin
Sayyidul Anbiya Khatamun Nabiyyin, pangkat kedudukannya sebagai pemimpin para rasul, penutup para nabi. Beliau diangkat oleh Allah. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai rasul. Diturunkan Al-Quran kepadanya, al-mu'ayyad bil mu'jizat, juga diperkuat oleh berbagai macam mukjizat dan diturunkan sebagai Al-Quran risalahnya dengan kebenarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, makanya pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dianggap penting, masih dianggap perlu oleh Allah untuk apa? Mendapat cerita-cerita Rasul-Rasul sebelumnya, agar apa? Satu, memantapkan hatinya dan memberikan kita sebagai pelajaran. Makanya dalam perspektif ulama tasawuf, apa katanya? Al-ibrah suluku ahlil akhyar, bahwa ibrah, perumpamaan itu bisa menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ini jalan menuju Allah, jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan karena beliau kita terus jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tadi. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kelompok-kelompok tuh ada tetangga-tetangga kita yang mengatakan maulid itu bid'ah. Betul? Betul apa sih? Takut benar, yang betul. Apa dia yang ngomong bid'ah maulid? Ada yang mengatakan kelompok-kelompok lain maulid itu bid'ah. Padahal dia nggak tahu bid'ah itu apa sih. Bid'ah nggak cuma dolalah, bang. Dalam i'anatul talibin innal bid'ah ala khamsati aqsamin, ada yang namanya bid'ah wajibah, ada yang bid'ah makruhah, ada yang bid'ah mustahabah, ada yang bid'ah mubahah, dan lain sebagainya. Di situ dikupas. Bagaimana kita mengetahui tentang bid'ah? Bahwa jangan didengerin yang begitu. Kita mah tetap terus ngadain maulid, maulid. Ngadain tahlil. Emang guru-guru kita, orang-orang tua kita ngajarin, betul? Betul. Udah jalan-jalan maulid kita adain, tahlil kita adain. Sebab apa? Itu yang diajarin oleh guru-guru kita. Orang-orang tua kita mengajarin gak sesat. Kenapa? Ada sumbernya. Kalau yang ngadain bid'ah, kalau kata orang sekarang, berarti ngajinya kurang dalam, mainnya kurang jauh, mungkin kurang kental. Ya, iya. Bahkan banyak dia tahunya itu dong hadis sautu, kita digembor-gemborin maulid bid'ah. Padahal banyak referensi ulama-ulama karangan-karangan kitabnya gak berani tuh mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Bahkan apa? Penting atau perlu kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begini, enak pada pakai peci. Ya, warung pecinya udah setahun gak ada diganti-ganti. Yang enak namanya pada dandan. Ya kan orang. Jangan didengerin yang gitu. Kita terus lestarikan. Kita punya kampung ini, tradisi-tradisi orang-orang tua kita, tradisi guru-guru kita. Yuk kita mah tinggal jalanin. Orang tua kita, guru kita yang ngasih jalan, kita yang ngejalanin benar-benar. Masya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, makanya penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan suri tauladan. Kenapa? Bahwa satu, Rasulullah SAW ayat suri jelas, lakukan lakum fi Rasulullah uswatun, suri tauladan ada di Rasul. Satu, manusia, Rasul itu manusia. Basyarun, tapi manusia. Basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia pada umumnya kita. Benar? Rasul tidur kagak? Tidur, kita tidur. Tidurnya Rasul, hatinya melek. Kita tidurnya mata semua. Ya. Dua, Rasul manusia,
punya keringat Rasul wangi, keringat kita jangan nengok samping apa. Iya. Bahkan suatu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ngajak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, yuk ikut kemana? Oh, ke Madinah. Ngapain? Hijrah. Pas di tengah goa, kata Abu Bakar, bentar. Saya cek dulu nih, takutnya di goa nih ada serangga-serangga yang dapat mematikan. Ada serangga-serangga yang mencatek ular. Pas begitu dicek Abu Bakar Siddiq ke dalam gua, tangannya bengkak. Ngapain? Karena ada riwayat diceritakan itu digigit kalajengking. Bengkak, biru, keringat. Kata ya Rasul, maka lu ya Abu Bakar. Abu Bakar, apaan yang lu rasain? Abu Bakar, apa yang kau rasakan sebegitu dahsyatnya engkau baru masuk ke gua, kau biru bahkan keringetan? Ya Rasul, tangan saya ini. Kamu gak mau diajak hijrah? Bukan. Kamu gak mau pergi sama saya hijrah? Enggak, orang kadang enggak. Ini tangan saya digigit kerjengking. Oh ya udah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sembuh. Udah kos. Iya. Coba jangan naik motor ke pentok. Ludahin kali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh kita. Sembuh enggak? Yang ada makin parah kali. Ya. Makanya Rasulullah SAW dijadikan contoh Rasul manusia. Cuman manusia pada bukan umumnya. Kita nih manusia biasa yang gak mempunyai keistimewaan apapun melainkan kedudukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaan. Karena sebab Rasul kita mulia. Itulah manusia. Menurut contoh manusia. Kalau saya mau nanya nih, kambing suruh nyontoh ayam, pantas ora? Kambing suruh nyontoh ayam, pantas ora? Yang nyuruh kalau punya pikiran. Berkambing sih nyuruhnya niru ayam. Kalau manusia suruh niru manusia, masuk akal nggak? Masuk. Itu analogi masuk akal bahwa kita mencontoh Rasul manusia, kita contoh suri tauladannya. Kapan saja. Bahkan seperti ini yang belum kita tiru, dikit-dikit kita ambil pekerjaan Rasul, baik tutur katanya, perbuatannya, dan amal-amalannya. Untuk apa? Mastatoktum, semampu kita. Semampu kita, enggak maksa. Sholat duha 12 rakaat yang mampu, oke, silakan. Wirid 1000 yang mampu, oke, mastatoktum, yaitu semampu kita tiru, mulai dari perkataan Rasul, perbuatan dan amal-amal Rasulullah SAW. Makanya penting nih ngadain maulid. Penting apa penting? Ngaku cinta sama Nabi. Ngaku cinta sama Nabi tapi maulid ogah. Ngaku cinta sama Rasul tapi dipintain besek kada kedua kagak. Alhamdulillah, berarti semua nih kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Madarij Su'ud, Al-Imam Nawawi beliau karang, di dalamnya ada man jama'a li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'asiddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Man jama'a li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwanan, siapa saja orangnya yang ngumpulin. Ngapain ngumpulin? Ikhwanan untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak saudaranya kek, ngajak suaminya kek, ngajak istrinya kek, ngajak kentangnya kek, hadir
dalam peringatan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam tuh yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Wahaya atau aman siapa saja orangnya yang mempersiapkan makanan untuk Maulid. Ada yang bawa besek 5, ada yang nambahin jeruk, ada yang nambahin salak, ada yang nambahin bolu, ada yang nambahin apa lagi tadi ya? Kalau dicatat. Iya. Mempersiapkan makanan untuk Maulid. Ada yang sibuk-sibuk sempetin masak untuk Maulid. Gelarin karpet kek, masang tenda kek, masang kipas kek, masang sound system kek. Apaan yang dilibatkan oleh Maulid, sarana prasarana untuk Maulid. Yang ketiga wa amila ihsanan, siapa saja orangnya yang berbuat kebaikan di saat Maulid. Mana contohnya nih? Baca rawi, baca yasin, kita mulai baca yasin, baca tahlil, baca tahmid, disambung dengan Maulid, disambung dengan pembacaan Al-Quran. Kira-kira itu baik apakah enggak perkara? Baik. Lalu apa katanya? Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Nanti nih kita bakal tuh yang tadi yang pertama yang ngumpulin orang bakal Maulid. Yang kedua yaitu partisipasi makanan untuk Maulid, tempatnya ke apanya ke. Yang ketiga kita berbuat baik dalam hal Maulid. Apa katanya? Nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang syuhada shodiqin, bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya wa yakunu fi jannatin na'im. Nanti ini semua tuh yang tadi masuk kategori akan dimasukkan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal. Bu, surga mah indah, benar? Surga indah kan ya? Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at ila akhirih. Surga gak bisa dibayangkan oleh apapun mata rasanya, saking nikmatnya. Tapi terlebih nikmat lagi bahwa di surga ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Nabi, katanya setiap umat Islam semuanya masuk surga. Umatku aman, ada Nabi. Ya, ada Nabi. Man ahabba sunnati, siapa yang cinta sunnahku berarti cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, nanti masuk bersamaku di dalam surga insya Allah. Amin ya rabbal. Yang pertama, Rasul dijadikan contoh manusia. Yang kedua, Rasul hatinya bersih. Rasul hatinya bersih. Makanya ada salah satu ulama wali Allah mengatakan haul apa dalam kalimatnya, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, itu baik sampai 100 bahkan lewat. Lama-lama itu ana Abdullah, ana Abdullah, artinya saya hamba Allah, saya hamba Allah. Bahwa begitu pentingnya kita nih umat yang mengaku cinta Rasul, penting juga kita diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diakui hambanya. Makanya ada tuh anak Abdullah, anak aku itu tuh indahnya. Anak Abdullah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ya, bahwa satu kita mudah-mudahan acara memperingati dan dua kita. Yang kedua yaitu diakui Allah sebagai hambanya. Amin ya rabbal. Bu, saya mau tanya. Mau ditanya? Mau? Ya, yang tanya itu doang. Yang jawab itu doang. Mau yang nanya? Ya, masih gak poin. Itu gue sebelum semua. Mau ditanya? Nah gitu. Ibu ngaku-ngaku saudaranya Atta Halilintar. Misal ngaku. Ibu tahu nggak apaan? Gua saudaranya Atta Halilintar. Aha. Ngaku boleh nggak? Boleh kan? Aku sih. Tahu nggak? Presiden Jokowi saudara gua. Ngaku boleh.
tapi yang diakui yang lebih sulit, bener nggak? Ngaku mah murahan, diakuin bang yang mahal, bener? Iya, ngaku hamba Allah, Allah ngaku kita hambanya. Dan di sini bahwa mari kita tingkatkan bahwa hati Rasulullah SAW, yaitu hatinya bersih, kita tiru bahwa penyakit-penyakit yang ada di hati kita bisa menyebabkan apabila sudah tiada, bisa kita tawarkan kita dihakui hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli taubat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allah enggak ngasih surga dulu. Benar. Allah enggak ngasih surga dulu dalam ayat itu, tapi apa yang paling sulit status kita? Fadkhuli fi ibadi, masuk wahai hamba-hambaku, baru dikasih fadkhuli jannati, baru masuk surga. Jangan diakui dulu kita hamba Allah enggak. Kalau kita diakui sama Allah, hamba Allah, surga enggak, kemungkinan enggak dapat. Makanya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, kita masih meraih. Yuk dalam peringatan Maulid ini kita raih bahwa semaksimal mungkin kita benar-benar mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah becek baru kasih tisu. Iya. Iya. Ayo mau nyontoh apa Rasul? Rasul multidimensi. Mau nyontoh apa? Bang, saya saudagar bang, punya toko bereret. Kata siapa? Rasul 9 tahun udah dagang ke Syam. Ya, umur 9 tahun udah dagang. Kalau di sini umur 9 tahun ngapain kira-kira? Main TikTok. Main TikTok harinya main TikTok. Rasul pemimpin. Saya pemimpin bang. Rasul pemimpin negara. Apalagi ayo lempangan, saya guru, dosen, doktor, profesor, insinyur. Rasul kuntu mu'alliman. Saya diutus sebagai guru. Dakwah Rasul. Rasul dakwah, makanya dakwah Rasul mah kalau diceritain sedih tuh, yang populer aja, yang ketika Rasul dakwah ke Taif bahkan dilemparin dalam satu riwayat giginya sampai copot. Berdarah giginya untuk ngapain dakwah. Kalau sekarang mah dakwah enak, benar? Ya. Dakwah sekarang diundang, sebelum diundang di WA dulu. Di WA mah kayaknya kan pantas dah, samperin ke rumahnya. Udah disamperin ke rumahnya, kira-kira diundang, dijemput, biasanya menagak. Kalau punya motor, kalau punya mobil, kiai, misal ustaz gitu. Kalau punya motor, kalau punya mobil. Dijemput, naik Fortuner, enak banget tuh ya. Naik Lexus, naik Alphard, naik Xenia. Udah nyampe acara, kira-kira dimuliain kagak? Dimuliain. Disiapin parcel apa kagak? Hah? Disiapin parcel apa kagak? Saya mah kalau diundang nih, apalagi ngomong gimmick nih, saya mah gak mikirin sih parcel-parcel, apalagi amplop. Saya mah gak mikirin, panitia biarin yang mikirin. Saya mah gak mikirin dulu lah. Bener, saya mah gak mikirin. Biar saya mah gak mikirin, panitia biarin mikirin. Parcel ada bang? Ada. Belum dibungkusin. Nah, gimana sih ceritanya? Tanda. Dua, yaitu kita status hati kita semata-mata. Yuk kita dalam peringatan ini bahwa kita masih terus berusaha menjadi hamba Allah dan hamba Rasul dan umat Rasulullah SAW. Kita nih, saya terutama ngaku, ayo ngaku hamba Allah kalau lagi sakit, bener nggak? Perut anak mah pada gini mah ya, ngaku hamba Allah kalau lagi sakit dong, seperti Allah ya Rasulullah, hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maulah ni'mal nasir.
wala haula wala quwata illa billah, ayat kursi dibaca segala macam. Hamba Allah di samping Allah disebut. Allah ya Rabbi, Allah ya Karim, atau maksudnya walidu kamatubi. Apa dibaca? Ini sakit. Ya, tapi coba kalau ini sehat lah. Kalau mau sholat orang beneran, ya saya sono orang sono. Perintahnya orang sono. Yang kedua, kita meraih hamba Allah. Yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya pemaaf. Pemaaf. Suatu ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Rasul menanya kepada Siti Aisyah. Kata sahabat Rasul nanya ke Siti Aisyah, wahai Aisyah, ketika Rasulullah SAW wafat nih, ada amalan apa yang kira-kira belum saya lakuin? Kata sahabat Rasul nih, amalan apa sih yang Rasul SAW yang saya belum kerjain? Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah SAW tiap pagi ke pasar. Ngapain? Ada kakek-kakek tua Yahudi yang kelaparan lagi miskin. Datang sahabat Rasul, oh itu mah gampang, orang cuma ngasih roti doang sih ke kakek-kakek. Tapi tak dulu, Rasul datang ke pasar itu memberi makan roti kepada kakek-kakek tua Yahudi, dan orang Yahudi itu, kakek-kakek tua itu mulutnya kagak bisa diem. Apa? Dia berkata, Muhammad pendusta, Muhammad sihir, Muhammad pendusta, Muhammad sihir, gitu terus. Rasul nyuapin tiap hari, lagi nyuapin nih misalnya lagi nyuapin roti. Ini orangnya nih dikatain Rasul Muhammad pendusta, Muhammad sihir, Muhammad pendusta, Muhammad sihir, lagi suapin. Kira-kira kita begitu gimana? Ya, diborokin iya, udah kata kita udah bahaya nih, lagi sakit kita suapin, kita dikatain. Agak apa ini? Jangan ngomong kita enak, kita kembangin kasar gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat pemaafnya, bahwa beliau walaupun dikatai sekaligus menjuangkan kakek-kakek yang itu yang diceritakan Sayyidah Aisyah kepada sahabat Rasul, itu perkara yang dialami, yang dilakukan oleh Rasul setiap pagi. Berat juga. Minimal kalau nggak jadi air, minimal kalau nggak jadi setetes air untuk penyegar tubuh kita, minimal jangan membuat api untuk kebakaran. Artinya, yuk kita diajarin Rasul untuk pemaaf. Pemaaf ibu dia yang suwalayu akib. Apabila Rasul dinodai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pemaaf. Makanya dalam hadis salatat la taktuk. Kalau kata bocah, la taktuk walakal jannah, jangan marah. Satu imbalannya surga. Pemaaf sifat Rasul. Yuk kita telah dibawa 3 saja pelajaran ini. Pelajaran ini yuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita contoh, mulai dari perbuatan, mulai dari lisan, mulai dari amalan-amalan Rasul. Yuk kita kerjain mastata'tum semampu kita. Yang kedua, yuk kita ngaku hamba Allah, kita ngaku umat Rasul. Yuk kita sama-sama jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah nanti dikategorikan sebagai hamba Allah yang sejati. Yang ketiga, yaitu sifat Rasul kita tiru, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lembut dan pemaaf. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pembahasannya? Di majlis di majlis iya, alhamdulillah mencong 12 nih ada pengajian malam Kamis, tulisnya ibu-ibu benar. Di sini
situ dibahas tentang ilmu, tentang Rasulullah SAW. Duduk sejam bagian kagak ngapa-ngapain ada pahalanya bu. Duduk sejam nih walaupun nyender kaki belonjot 12 kali ada pahalanya. Ya, ya bang. Menarik katanya kan, gue cuma ngomong apaan sih? Ya, ya. Ngaji sejam nih kagak ngapa-ngapain. Dengerin be, emang baca Quran kagak bisa, nyoret kitab kagak bisa, dengerin dong duduk jiping ngaji kuping, ada pahalanya. Kitab Tarqiul Qaul tuh dirusakan sangatan fi majlis ilmi. Kata masuk walaman wala taktubu haqqan khairun laka min ibti'au fi raqabatin. Hei, duduk mau sejam saja di majlis ilmu. Rasulullah nasihatin Ibnu Mas'ud, pasti nasihatin untuk kita juga. Dudukmu di majlis ilmu 1 jam nggak megang pulpen, nggak nulis 1 huruf pun, khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Orang ngaji mah bagian kagak nulis kek, bagian melihat doang kek, kuping doang kek yang ngaji, pahalanya ada. Bagian tidur, biarin yang tidur yang dibangunin. Ada pahalanya, ada pahalanya. Apalagi ini dari maghrib, masya Allah. Dari maghrib baca yasin, baca tahlil, baca tahmid, tutup dengan doa, dilanjut maulid, itu berapa jam? Kira-kira 2 jam ada ya? Mudah-mudahan yang kita ikhlas semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Yuk kita lagi ramai kampung kita, ada pengajian kita isi. Kalau lah kagak bisa gua ngaji, malu banget kagak bisa. Gua kata ngaku, gua kata huruf fa, dikata pa, udah dilempengin kagak bisa cek. Ayo ngaji be, malu kagak bisa baca Quran, ngaji baik. Apa ilok apa ustaz itu gurunya ngajarin, kagak bisa baca Quran, malu banget lu, dosa besar lu, nggak mungkin. Pasti apa? Dalam niat hati kita hadir ke majelis ilmu, nanti gak mustahil Allah membukakan ilmu ke hati kita, karena ilmu adanya di hati. Al ilmu fi sudur wala fi sudur. Ilmu itu adanya di hati, bukan di kitab. Kitabnya banyak banget bererok sampai selemari. Ya, ngajinya rajin banget, tetap hati mah Allah karuniakan di dalam hati. Makanya doanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mainnya berarti ngaji semua hari Kamis ya? Pada hafal banget sih. Alhamdulillah. Dan sekian dari saya. Ada kata-kata yang tersinggung, kata-kata yang kurang sopan, kata-kata kurang, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya karim bi rahmatika astagfir surah bismillah antisna sami'na tu'ana wa qasim dana wa mulutana hanjal majlis wa taqabbal minna qira'ana surat yasin wa surat al-Ikhlas wal mu'awidah wa ayatul syarifatul munifah wa taqabbal minna tahmidana wa tasbihana wa tahlilana wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdil fatihah fazil fatihah wa karamatul fatihah wa ghaibatul fatihah ya mufarid mufarid fa'inahum mana farukan ajitan ya tafi'an balakin fa'ana balahum wa minadun minal insi wal jini wa syayati wa iblis wa mayatilum minal hawa mayamdun as-sama ilmu ya tutu minal ardi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you.